Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyas Nur Fauzi dengan nomor NIM 0498655937. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas 2 pada mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Yuk kita langsung aja ke tugas praktiknya. Oke, ini dia kita sudah ada di tampilan tugas 2. Pada tugas 2 kali ini kita diminta untuk carilah data informasi kependudukan yang ada di wilayah Anda. Data tersebut harus berbentuk data yang berdasarkan pada kondisi umur. Oke, domisili wilayah saya yaitu adalah Kota Bekasi. Nanti kita ambil datanya. Dan untuk soal nomor pertama, kita diminta untuk silahkan buat piramida penduduk dari data tersebut agar menjadi informasi yang mudah dibaca dengan mengikuti video tutorial berikut. Pertama-tama kita coba cari terlebih dahulu datanya. Kita langsung ke Google. Oke, langsung aja kita ketikkan yaitu data jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Kita buka dari website BPS, BPS Kota Bekasi. Langsung kita buka aja linknya. Nah, kita sudah tampil di website BPS dan di sini kita disajikan dari tahun 2022 hingga 2026. Dan kebetulan tahun ini kita masih berada di tahun 2026. Jadi menurut saya tidak bisa mengambil sampel itu karena tahunnya belum selesai. Jadi lebih baik kita mengambil sampel di tahun 2025. Kita pilih 2025 dan di sini disajikannya dalam ribuan. Jadi nanti setelah kita download, nanti rumus Excel-nya akan kita kalikan 1000. Kita unduh dengan format Excel. Setelah itu kita buka file Excel-nya. Nah, kita sini sudah disajikan. Coba kita rapiin dulu ya untuk tabel-tabelnya. Oke, di sini kita sudah mencoba rapikan di bagian tabelnya. Di sini terdapat kelompok umur dari usia 0 sampai 4 sampai di atas 75 tahun. Di sini juga ada kuantitinya, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, dan di sini juga ada jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Dan di sini juga ada jumlah total keseluruhannya dari setiap kategori umur. Setelah itu kita copy terlebih dahulu. Kita copy ke sampingnya karena kita pengen buat chart yang tadi diminta. Dan untuk bagian laki-laki, karena nanti mengisi chart di bagian kiri, kita rubah terlebih dahulu menjadi minus dengan cara sama dengan minus charge ininya. Setelah itu kita kali 1000 seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu tinggal kita copy aja. Oke, sudah kita copy. Sekarang di bagian perempuan, untuk label ini kita delete terlebih dahulu. Untuk perempuan juga sama, kita sama dengan, karena dia nggak ngerubah menjadi min, kita tinggal klik ini aja. Setelah itu kita kali 1000. Nah, setelah itu tinggal kita paste. Yang ini untuk totalnya juga sama. Udah selesai. Setelah itu kita seleksi dari kelompok umur sampai perempuannya. Setelah itu kita klik insert, masuk ke diagram batang, bar, kita masukkan ini. Nah, di sini sudah muncul laki-laki, indikator warna biru yaitu menandakan penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan. Sebentar, ini supaya ribunya hilang, ini tinggal kita hapus aja yang ininya nih. Kita hapus supaya indikator di bagian bawahnya kita hilang karena sudah kita kalikan 1000 kan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita rubah untuk yang indikator ini, kita klik kanan axis, format axisnya. Setelah itu kita masuk label, next kita ganti ke low. Nah, supaya labelnya pindah ke bagian kiri seperti itu. Nah, kita lihat untuk range ininya belum muncul semua, lengkap satu. Jadi kita tinggal tarik aja di bagian bawah supaya muncul semua seperti ini. Ini sudah muncul semua ya. Setelah itu kita ngerubah di bagian yang ini, yang di bagian range bagian laki-laki. Di sini masih statusnya masih minus. Kita rubah, kita hilangkan minusnya dengan cara balik lagi ke format axis. Kita klik kanan, kita masuk ke number.
Di kategorinya kita pindah ke custom. Setelah itu kita rubah yang koma kita rubah jadi titik, yang minusnya kita hapus, yang ini juga sama kita rubah jadi titik, setelah itu kita add. Nah, dia akan merubah, minusnya akan hilang seperti itu. Nah, di sini kita sudah selesai, tinggal kita buat kasih nama aja. Nah, setelah itu, karena sebelumnya saya sudah coba membuat, saya sudah buat dengan format PDF, dan digambarkan pada piramida penduduk ini, gambarnya menggembung di bagian tengah, seperti ini, di range umur muda 4 sampai di umur 20-an itu cenderung masih stabil umurnya. Namun di range umur 25 hingga umur 44 di sini mulai menggembung. Dan di sini diberikan piramida ini menunjukkan struktur penduduk yang menggembung di umur tengah yang sering disebut sebagai bonus demografi. Ini adalah peluang besar bagi kota jika dikelola dengan kebijakan yang tepat. Untuk soal nomor 1 di sini sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 2. Mengerjakan sebelumnya, paling kita coba review kembali dan kita review kembali dari hasil yang sudah saya kerjakan. Soal nomor 2, kita diminta hitunglah proyeksi penduduk pada tahun 2040. Hitung proyeksi penduduk pada tahun 2040. Data wilayah Kota Bekasi. Dan kita ketahui data penduduk 2025 itu di 2.648.300 dan kita ngambil data 2025 spare ke tahun 2040 itu, yaitu selang waktunya ada 15 tahun. Untuk menghitung itu kita mengambil rumus pertumbuhan geometri dengan PT sama dengan P0 dalam kurung 1 plus R dalam kurung T. Dan di sini keterangannya P0 adalah jumlah penduduk nilai pada tahun dasar, yaitu tahun 2025, data yang ini yang kita input. Setelah itu R, laju pertumbuhan penduduk per tahun. Nah, untuk laju pertumbuhan penduduk per tahun di sini kita belum dapat. Kita bisa berasumsi per tahun 1% atau 2%. Cuma karena saya ngelihat di bagian BPS ini sudah disajikan data dari 2022 sampai 2025, jadi nanti kita coba hitung pakai rumus saja untuk bagian laju pertumbuhan pendudukan per tahun. Seperti itu. Untuk T, jangka waktu, kita hitung terlebih dahulu lajur pertumbuhan penduduk dengan rumus seperti ini. Lajur pertumbuhan penduduk di bagian atas, yaitu lajur pertumbuhan penduduk yang di atas kita masukkan data tahun 2025, setelah itu kita bagi ke data 2020. Total penduduk pada tahun 2022 itu total yaitu 2.590.257. Ini kita input dan 0,33 itu hasil dari 1 dibagi 3 tahun. Range dari 2025 sampai ke 2022 itu ada selang 3 tahun. Jadi hasil 0,33 itu dari 1 dibagi 3. Setelah itu kita kurang 1, untuk menghasil persentasenya kita kalikan 100. Seperti ini. Untuk hasil pembagian penduduk ini menghasilkan 1,0224. Setelah itu kita pangkat dengan 0,33. Setelah itu kita kurang 1, hasilnya yaitu 0,0073. Setelah itu kita kali 100. Inilah dia untuk hasil persentasenya. Persentase laju pertumbuhan penduduk yaitu 0,37%. Kita lanjut ke perhitungan jumlah penduduknya dengan cara kita masukkan tahun 2025, yaitu dengan total 2.648.300. Setelah itu kita tambah plus lajur pertumbuhannya, yaitu yang ini tadi 0,0073. Setelah itu kita pangkat 15. 15 itu hasil dari selang waktu dari 2025 sampai 2040. Setelah itu hasilnya yaitu ini 2.648.300. Setelah itu kita kali di 1,1152. Ini hasil dari 0,0 ini, setelah itu ditambah, setelah itu kita pangkat jadi 15. Inilah hasilnya 1,1152. Setelah itu kita kali dengan jumlah penduduknya dan hasilnya seperti ini. Jumlah penduduk pada tahun 2040 yaitu 2.953.369. Maka pada tahun 2040 proyeksi penduduknya yaitu kurang lebih di 2.953.369. Untuk soal nomor 2 sudah terpenuhi, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu pertanyaannya, lakukanlah analisis perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan tahun tersebut atau tahun data dan proyeksi kebutuhan Vaskes di tahun 2040 dengan menggunakan formulasi sebagai berikut. Nah, kita diberikan rumus yaitu kebutuhan Vaskes sama dengan jumlah penduduk
di wilayah kerja dibagi standar penduduk per satu unit Vaskes. Nah, kita dikasih catatan untuk standar penduduk Vaskes per satu Vaskes itu yaitu 30.000 penduduk per satu Vaskes. Dan kita juga sudah mengetahui data penduduk di 2040 yaitu 2.953 yang sudah kita hitung sebelumnya ini. Setelah itu data penduduk 2002, ini seharusnya 2025. 2025 yaitu total 2.648.300 sesuai data BPS yang tadi. Setelah itu yang ditanya yaitu perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan tahun 2040. Kita hitung terlebih dahulu kebutuhan Vaskes pada tahun 2025 dengan cara total penduduk pada tahun 2025, setelah itu kita bagi 30 dengan hasil 88,27. Untuk hasil maka kita bulatkan menjadi 89 unit. Maka pada tahun 2025 kebutuhan Vaskes secara perhitungan yaitu membutuhkan 89 unit fasilitas kesehatan. Kita lanjut untuk perhitungan kebutuhan Vaskes pada tahun 2040. Untuk rumusnya masih sama, tinggal kita rubah aja di bagian atasnya, kita ganti jumlah dari data penduduk 2040, setelah itu kita bagi 30, yaitu menghasilkan 98,44. Setelah itu kita bulatkan menjadi 99 unit. Maka hasilnya selama 15 tahun dengan laju pertumbuhan penduduk di 0,73%, membutuhkan penambahan unit puskesmas di 10 unit. Sekian dari penjelasan tugas praktikum 2 pada mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.